Oke, untuk selanjutnya ternyata pembicaranya udah ada nih si Mbak Haula. Selamat pagi Mbak Haula. Iya, pagi Mbak Vika. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa ketemu sama Bunda semua ya. Iya. Nah, sebelumnya Vika share CV Mbak Haula dulu ya. Bentar. Oke. Apa udah terlihat share screen saya? Nah, ya, jadi pembicara kita pagi ini adalah Mbak Bunda Haula Fauziana. Nah, beliau lahir di Jakarta 23 Maret 1997. Beliau tinggal di Depok. Nah, mungkin yang ada nih bunda-bunda yang Depok bisa kali ya mampir nanti sama Bunda Haula meet up gitu ya. Nah, beliau sebagai istri dan anak dari Ade Iskariman Syuhada. Nah, beliau melanjutkan kuliahnya di Universitas Diponegoro Semarang. Nah, dengan segala prestasinya seperti cum laude, kemudian sangat tertarik dengan dunia ini ya, psikolog keluarga, dan pernah juga meraih beasiswa PPA. Nah, selain dengan segudang prestasi beliau sering juga nih di sela-sela waktunya suka ikut training juga seperti training LKMM Madya Undip, kemudian training HR for School, terus CEO School juga. Nah, tadi sepertinya ada yang baru masuk, kita sapa dulu deh. Siapa tadi yang baru masuk? Oke, Bunda Cucu Sophia. Assalamualaikum Bunda, selamat pagi. Apa suara saya terdengar? Keluar lagi ya? Oh iya, mungkin karena sinyal kali ya. Oke, Bunda Uni lagi di luar ya. Tapi semangat juga ya, walaupun di luar tetap menyempatkan nih untuk join belajar bareng di sini tentang cara mengontrol emosional anak dengan berpuasa. Nah, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Bunda Haula untuk memaparkan presentasinya. Saya share screen dulu. Iya, terima kasih Mbak Vika. Ya, alhamdulillah ya bisa bertemu dengan Bunda yang cerah ceria dan di sela-sela kesibukannya mungkin ya bisa tetap dengan semangat nih ikut sharing-sharing seperti ini gitu ya. Alhamdulillah juga pandemi insya Allah udah mulai mereda kali ya, udah mulai mereda, jadinya kita sebenarnya offline juga udah mulai bisa nih, tapi ternyata kan di Haula Webinar Series itu yang sudah tuh emang pesertanya semangat banget nih, dari luar kota juga banyak gitu ya, jadinya kita masih semangat dan senang untuk memfasilitasi bunda dan ayah yang dari jauh gitu dengan Zoominar gitu ya, webinar. Nah, di sini mungkin saya nggak terlalu banyak memaparkan secara pengalaman saya, karena mungkin di sini Bunda Elis, Bunda Haryati, Bunda Ana, dan Bunda Uni gitu kan lebih banyak pengalamannya dibanding saya, dan lebih selain pengalaman juga bisa jadi ya pendidikannya juga sangat lebih tinggi dibandingkan saya gitu kan. Wah, dari Purwokerto tuh kan, bener jauh-jauh dari Purwokerto hadir gitu di webinar. Kalau kita offline dari Purwokerto harus ke Jakarta nih ya. Jakarta Timur lagi ya, Jatinegara. Nah, ya semoga dengan forum sharing yang
masih apa ya, masih mini dan masih bisa interaktif ini, kita bisa sama-sama berbagi cerita ya, karena saya juga pasti banyak dapat ini ya, dari webinar itu saya ngerasa banyak banget dapat insight ataupun ya ilmu-ilmu baru gitu dari Bunda semua di rumah gitu kan. Nah, apalagi dengan background yang berbeda-beda gitu kan. Nah, terlebih nih ya, kalau ngomongnya kan Haula Webinar Series tuh udah pernah bahas tentang anak-anak spesial gitu ya, anak-anak special need yang kebutuhan khusus itu, bahkan banyak sekali ilmu-ilmu yang saya pernah dapatkan di psikologi itu ternyata berbeda dibanding di lapangan gitu kan. Prakteknya jauh berbeda. Habis itu apa ternyata ilmunya masih lebih detail lagi di lapangan gitu ya. Nah, makanya di sini dengan forum ini gitu ya, Haula Webinar Series, saya pun jadi belajar gitu kan. Saya pun jadi belajar dari Bunda dan Ayah di rumah, dan saya pun bisa sharing lebih ke pengalaman saya ketika dididik oleh ibu saya, karena dulu saya kebetulan lahir tahun 97 ya, 97, yang posisinya di situ sangat minim sekali sebenarnya pendidikan anak. Habis itu belumlah berkembang sekolah-sekolah yang bagus seperti sekarang gitu kan. Masih dikit lah gitu, masih bisa dihitung jari. Nah, habis itu juga perkembangan zamannya itu belum seperti sekarang gitu kan, belum seperti sekarang. Tapi transisi dari yang nggak pernah, yang mungkin telekomunikasi itu cukup terhambat, sampai saya pas udah mau dewasa ya, pas udah remaja udah mulai perkembangan teknologi udah cepet banget gitu. Nah, saya sendiri kenapa mau nge-share pengalaman ini, karena ya dulu mungkin yang saya rasakan dan saya alami, yang orang tua saya ini ya kerjakan gitu ya, yang kerjakan ke anak-anaknya itu sedikit banyak sudah berdasarkan ilmu, tapi juga dari ilmu yang minim pada saat itu karena orang tua saya itu emang fokus ke pendidikan gitu ya, jadinya lumayan bisa mengomunikasikan itu kepada anak-anaknya gitu, termasuk yang perihal kecerdasan emosi gitu kan, yang mau kita bahas pada hari ini nih gitu. Oke, nah ini PPT-nya udah terlihat ya, jadi kita sebentar aja gitu ya, mungkin akan lebih banyak sharing-sharingnya dengan Bunda dan Ayah di rumah, karena kan di sini Bunda dan Ayah juga seringnya nih di Haula Webinar Series tuh emang ada yang latar belakangnya tuh dari guru gitu ya, dan jadi malah cukup banyak yang bisa kita pelajari juga gitu dari Bunda dan Ayah di rumah gitu. Nah, di sini tema hari ini tuh 30 menit kupas bareng. Jadi 30 menit aja cukup kita kupas bareng kontrol kecerdasan emosi anak dengan berpuasa. Gitu. Next. Ya. Memang perihal kecerdasan emosi ini kalau di dunia psikologi sendiri udah jadi concern ya. Dan udah beneran digalakkan lah gitu ya, digalakkan terkait edukasinya, terkait mungkin kalau Bunda dan Ayah main Facebook dan Instagram udah sering banget tuh ada artikel-artikel tentang anak tantrum gimana sih menghadapinya gitu. Nah, itu salah satu untuk mengedukasi kecerdasan emosi gitu. Nah, termasuk di IG haulatoys.id gitu ya, haulatoys.id itu kita juga sharing-sharing tuh info-info terkait edukasi gitu. Nah, memang untuk membentuk ya kecerdasan emosi anak itu, saya sendiri merasakan orang tua saya pun tidak serta-merta dapat langsung ketika 1 tahun, 2 tahun itu enggak gitu. Tapi dikondisikan itu sepanjang hidup gitu ya. Terutama ketika masih anak-anak.
gitu ya, ketika masih anak-anak. Nah, faktanya di sini kecerdasan emosi itu berperan 80% bagi kesuksesan seseorang. Nah, emang ketika orang-orang itu bisa mengontrol dan mengelola emosinya, dia cenderung lebih bisa berpikir logis gitu ya. Dia cenderung bisa lebih bijak gitu dalam memutuskan sesuatu. Makanya kan kalau di Haula webinar sebelumnya itu dari Banjarmasin nih jauh-jauh sekampung berarti itu sama Mbak Vika ya Mbak ya. Mbak Vika juga dari Banjarmasin nih Bun. Iya. Nah itu jadi emang kecerdasan emosi itu sangat digalakkan sekarang ini gitu. Nah, kalau untuk ilmu-ilmu terbarunya memang selain kecerdasan emosi itu nanti ada kan kalau dulu mah fokusnya ke IQ doang ya, IQ doang. Tapi sekarang udah ada EQ, udah ada SQ, spiritual quotient gitu ya. Itu tentang spiritual. Ada juga ketahan malangan gitu. Ada assertive quotient apa gitu. Pokoknya ketahan malangan gitu. Yang itu berimbas dari EQ juga gitu kan. Imbasnya dari EQ. Kalau EQ-nya kita udah termaintenance dengan baik, yang lainnya pun akan menyusul gitu. Nah, tapi kalau spiritual quotient itu khusus dengan memang hubungannya dengan religius, dengan spiritual, dengan ibadah-ibadah keagamaan gitu. Nah, kalau dan kepercayaan terhadap pencipta gitulah ya kalau spiritual quotient. Nah, ini emotional quotient. Next, ya. Jadi di sini yang saya mau sharing gitu ya. Saya itu dibentuk emotional quotient-nya itu memang yang paling krusial itu dari 0 bulan sampai remaja gitu. Yang saya rasakan sendiri itu sampai remaja. Bahkan sampai saya sebelum kuliah. Jadi saya baru merasakan benar-benar EQ saya itu sudah sesuai indikator udah stabil, udah baik gitulah ya. Itu saya baru rasakan itu pas di kuliah. Kuliahnya juga nggak yang 1 semester 2 semester, pas semester ketiga mungkin ya. Saya baru merasakan kalau kalau EQ saya itu udah stabil gitu. Udah baik lah gitu kan. Karena ya tadi udah dibentuk dari 0 bulan sampai masa remaja saya gitu kan. Nah, di sini mungkin yang mau saya ceritakan dikit nih pengalaman gitu kan saya sebagai anak. Jadi nanti kenapa saya menceritakan seperti ini bisa jadi bunda dan ayah yang di sini punya anak gitu kan. Jadinya bisa barangkali bisa ada inspirasi nih dari hasil didikan orang tua saya gitu. Karena kalau saya kan anak saya sendiri masih 1 tahun. Nah, yang membedakan memang karena sekarang ilmu udah banyak ya Bunda dan Ayah. Di Instagram juga banyak, itu di Facebook udah banyak yang bertebaran. Kalau saya sendiri mengedukasi tentang EQ itu dari 0 bulan ya. 0 bulan, 0 tahun, dari emang kecil banget. Dengan cara apa? Dengan cara kasih sayang gitu. Dengan cara kasih sayang, simple sih sebenarnya ya. Simple kasih sayang ya, cuma ngelus-ngelus anak sebelum tidur. Habis itu ketika lagi menyusui atau mengasihi itu anak sambil dilembutkan hatinya, dielus-elus gitu sambil afirmasi positif namanya ya kalau sekarang. Sambil dikasih kata-kata positif misalnya Ici anak yang sabar ya, anak yang penyayang. Habis itu Ici kalau misalnya ketemu orang-orang, Ici yang baik gitu kan. Yang itu pas lagi tidur gitu, pas menjelang tidur kan ada waktu itu kita pernah bahas juga tentang gelombang alfa ya.
Nah itu malah ketika informasi itu masuk gitu kan, informasi banyak masuk pas gelombang alfa. Nah itu sebelum tidur dikondisikan sama saya gitu kan, untuk kalau misalnya dia lagi yang kalau anak-anak usia 2 tahun kan udah mulai tantrum gitu kan ya. Apalagi sekarang ada namanya tantrum gadget gitu kan, habis dikasih sesuatu dari gadget dia akan memberontak ketika itu diambil. Nah itu saya kondisikan dengan sebelum tidur itu saya selalu nge-afirmasi positif gitu. Nah habis itu kalau saya, nah kalau orang tua saya mungkin ketika dulu nggak terlalu banyak tahu tuh ilmu tentang afirmasi positif. Apalagi disambi dengan kesibukan ya, karena dulu kan pas zaman krisis moneter ya. Jadi ekonomi juga lagi sulit. Nah itu dikondisikannya itu dengan selalu menceritakan kondisi orang tua kita tuh seperti apa gitu. Nah diajarkannya tuh dari situ gitu, selalu dibilang ketika mau misalnya mau berangkat bekerja, yang sabar ya, kamu nunggu di rumah, ibu dan bapak berangkat kerja dulu. Berangkat kerja itu untuk mencari nafkah untuk kamu, biar kamu bisa sekolah yang baik, habis itu biar kamu itu bisa bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu kan, biar kita itu bisa terus sama-sama sampai akhir gitu kan, sampai akhir, biar kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Nah, jadi yang kayak dikondisikannya dari kayak gitu. Nah, ketika berpuasa itu memang tantangannya lebih ini lagi ya, kita menyinggung sedikit nih tentang berpuasa ya. Tantangannya lebih besar lagi. Nah, ketika berpuasa itu kita seringnya itu ya pelan-pelan dulu gitu. Makanya kalau Bunda dan Ayah di sini mulai membiasakan puasa tuh dari kapan sih gitu kan? Itu saya penasaran juga tuh, dari kapan sih udah membiasakan puasa? Karena kalau saya sendiri itu dari TK. Tapi saya sendiri kalau ke anak saya dari usia sekarang nih, dari 1 tahun gitu. Dengan cara apa? Bukan dengan cara dia disuruh puasa gitu kan, bukan. Tapi dia pas sahur itu kalau kebangun udah nggak saya tidurin, udah saya ajak aja gitu, ajak sahur. Habis itu terawih, ajak terawih gitu. Nah kalau nanti bisa nih sharing-sharing juga nih Bunda dan Ayah, tipsnya dari Bunda dan Ayah gimana sih gitu kan, barangkali bisa jadi inspirasi saya juga gitu kan. Nah, di sini kalau secara definisinya ya, kan kita juga selain tahu prakteknya, kita juga tahu nih apa sih tujuan dari EQ, ya kan, emotional quotient. Kecerdasan emosional itu menggambarkan seberapa baik individu dapat mengelola emosi mereka. Nah, dan juga bereaksi ke emosi orang lain gitu. Jadi nggak yang dia disinggung dikit, kalau katanya disenggol gitu ya, senggol dikit langsung marah, itu enggak gitu kan. Nah, kecerdasan emosional sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti mengatasi konflik, merespon kebutuhan orang lain, dan menjaga emosi yang mengganggu kehidupan. Nah, di sini saya ngerasain banget, ini baru saya dapatkan ketika saya kuliah semester 3 gitu. Karena jujur kalau saya kan udah pernah waktu itu ya saya sharing, saya itu dulu introvert gitu. Makanya mana ada orang introvert sekarang bisa webinar bareng Bunda dan Ayah di rumah gitu kan. Karena saya sudah itu emotional quotient saya berubahnya pas kuliah gitu kan, udah mulai stabil, udah mulai baik tuh pas kuliah. Kalau dulu mungkin ketika saya dapat kata-kata sebuah statement dari teman saya aja, saya berpikir kok dia gitu sih gitu, dia nggak suka sama aku ya gitu-gitu. Habis itu kok dia jahat banget sih ngomong kayak gitu, padahal mungkin itu biasa aja gitu ya. Nah makanya saya lebih banyak diam dan
ya itu jadinya overthinking sendiri gitu karena emotional quotient-nya belum belum mencapai titik stabil dan baiknya gitu kan. Itu mungkin kalau lebih ke ya orang-orang yang introvert gitu ya, yang introvert itu memang banyak ini ya, maksudnya banyak yang secara emosional quotient-nya itu apa ya, lebih sulitnya tuh ketika bereaksi ke lingkungannya gitu. Yang saya rasakan. Makanya kalau misalnya orang-orang yang ekstrovert kan woles aja gitu ya di diomongin apa sama orang lain juga biasa aja gitu. Tapi saya enggak gitu kan. Saya lebih apa namanya kalau waktu saya introvert tuh saya ya mikirin banget kalau ada yang apa namanya ada yang gituin, ada yang berstatement tentang diri saya gitu kan. Itu. Nah, oke, next. Ya, di sini tadi ya yang saya bilang ya, emotional quotient itu memang lagi jadi concern ya di psikologi, lagi banyak lah penelitian soal itu selain SQ dan juga seingat saya tuh Q apa-apa gitu. Sempat jadi penelitian teman saya juga soalnya saya sempat baca-baca. Nah, yang pokoknya tentang ketahan malangan. Nah, itu salah satunya juga didapat ya kalau emotional quotient-nya udah bagus gitu kan. Nah, makanya yang sebenarnya kalau dari urutannya sendiri kan bahasan awal itu tuh IQ, EQ, SQ, baru AQ gitu kan ya. Nah, ini ada 7 penilaian EQ menurut Dr. Masud. Nah, ini Masud ini, maksudnya Dr. Masud ini dia apa ya? Jadi kayak kita punya indikator gitu. Makanya tadi kan saya bilang kita compare apa experience yang ada ketika dulu itu dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang. Kayak saya kan ketika dulu ibu saya banyak membentuk itu baru dari TK gitu ya. Tapi saya sendiri membentuknya itu dari 0 bulan gitu kan, dari 0 bulan untuk mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai berpuasa gitu. Nah, di sini EQ itu bisa kita nilai dari ketegasan kita. Kita udah bisa mengidentifikasi diri kita sendiri. Jadi kita mau apa, kita lagi butuh apa dan lain-lain itu sebenarnya kita bisa memutuskan kayak gitu karena EQ kita sudah baik gitu. Sudah stabil. Nah, lalu kesadaran diri gitu ya, kesadaran diri. Habis itu ada pemecahan masalah, habis itu kontrol impuls. Ini mungkin bahasanya rada ilmiah, maksudnya kontrol impuls tuh apa namanya stimulasi yang datang kita tuh bisa mengelola dengan baik gitu loh. Yang dari luar kayak misalnya ada tanggapan apa dari luar, kita bisa mengelola ke diri kitanya dengan baik. Kesadaran akan dunia sekitar. Habis itu optimisme. Maka dari itu waktu saya masih SMP SMA itu ya saya belum dapat optimisme dalam diri saya gitu kan terhadap diri sayanya sendiri gitu. Saya masih semuanya bergantung sama orang lain gitu kan, masih tergantung statement orang lain, tergantung apa namanya ini orang lain gitu kan. Apa namanya kayak tanggapan orang lain ke diri saya gitu. Nah, mungkin itu next lagi. Itu kalau secara teoritis ya, memang kalau misalnya nah ketika kita di bulan puasa gitu ya, ketika kita di bulan puasa itu gimana caranya sebagai orang tua tuh bisa ya membuat. Jadi yang namanya anak berhasil puasa itu bukan karena diri anaknya sendiri, tapi karena ya orang tuanya bisa mengondisikan dan bisa mempertahankan puasa anaknya sampai akhir gitu. Kayak saya inget banget ya dulu ketika belajar puasa itu waktu awal-awal TK itu bangun tidur, makan, habis itu puasa setengah hari sampai jam 12. Jadi pelan-pelan adaptasi gitu kan. Nah, habis itu apa namanya jam 12 buka minum air gitu kan, minum air dikit, habis itu tapi puasa lagi nggak boleh makan gitu kan. Nah, habis itu menjelang SD, kalau SD itu udah mulai dicoba tuh untuk
puasa full, tapi ya itu namanya juga anak-anak. Kayak saya inget banget dulu sering orang tua saya lagi di mana gitu kan, lagi di mana, lagi di depan gitu, lagi jagain showroom, saya ke kulkas curi-curi minum gitu. Atau bahkan yang ekstrimnya anak-anak tuh karena kita ya udahlah yang penting minum gitu kan, udah haus banget nih gitu kan, ke kamar mandi nelen air keran, atau sambil wudhu gitu ya, sambil wudhu kita nelen air keran gitu kan. Lumayan gitu, yang penting hausnya hilang gitu kan. Nah, itu masih dilakukan di SD awal gitu kan. SD awal masih ada kayak gitu. Nah pas 3 SD itu baru mulai lumayan kuat gitu puasanya. Nah, soalnya saya ingat banget tuh karena dulu pas 2 SD saya masih di Jakarta Utara, habis itu pas 3 SD saya pindah ke Depok gitu. Makanya di sini ada yang orang Jakarta Utara, nggak samaan berarti sama kita. Saya di Tanjung Priuk dulu kan. Nah, itu istilahnya bahasanya di sounding ataupun dikomunikasikan oleh orang tua kita tuh dari kita kecil. Nah, lalu nggak cuma sebatas itu gitu ya. Mungkin ya ketika berpuasa itu lebih sulit, tapi ternyata ketika kita beranjak dewasa, emotional quotient itu juga masih diuji gitu kan, masih diuji. Ya, contohnya kalau kita masih pemarah gitu ya, kayak saya itu punya adik, itu saya ngerasain banget emosinya itu dia lebih menggebu-gebu lagi dibanding saya. Jadi dia lebih kuat lagi keinginannya, lebih agresif lagi keinginannya gitu kan dibandingkan saya. Nah, makanya ke dia aja ya saya ngerasa emosinya udah stabil itu ya ketika dia selesai kuliah gitu, dia udah beneran bisa mengontrol itu semua gitu kan. Makanya setingkat tingkat dapat emotional quotient yang baik itu semua orang beda-beda gitu kan. Nah, kalau di sini ada nih 7 akibat jika orang tua itu tidak mementingkan kecerdasan emosional anak. Jadi gini Bun, saya tuh miris banget ya kalau ini curhat dikit gitu ya. Curhat dikit. Miris banget lah kalau misalnya ada yang lagi lagi sama jadi anaknya itu lagi tantrum atau lagi nangis, habis itu langsung diberikan gadget. Karena benar-benar gitu kan, maksudnya benar emang emang kalau ketika anak itu sedang marah gitu kan, sedang emosinya naik gitu kan. Nah, dia harus dialihkan perhatiannya gitu. Tapi di sini kalau kita alihkan perhatiannya ke gadget, nanti saya udah nyoba nih ya, saya nyoba trial error di anak saya. Nanti dia malah akhirnya jadi tantrum gadget gitu. Ketika gadgetnya dilepas, dia akan kembali bereaksi marah dan lain-lain gitu kan. Nah, makanya di sini ketika anak sedang emosi, sedang marah ataupun apa, kita itu redakan dulu emosi dia gitu ya, redakan dulu emosi dia. Habis itu juga apalagi kalau anaknya kita itu spesial gitu ya, spesial itu ada istilah dan ada terapinya itu dirangkul. Nah, dirangkul dulu, ditenangin. Kalau tantrum tuh ditenangin dulu, dielus-elus dulu, disayang-sayang dulu gitu. Nah, di sini saya kan di sini ada contohnya banyak ya. Anak saya sendiri itu 2 tahun, tapi saya rasa dia mirip sama itu tuh anak asuhnya ibu saya yang usianya 12 tahun, tapi kan dia special need, jadi usia mentalnya masih sekitar 3 tahunan. Nah, mirip-mirip tuh, memang cara penanganannya beda gitu kan. Nah, untuk anak-anak seperti ini mungkin IQ-nya beda-beda ya, beda-beda, tapi kita ngejar IQ-nya juga gitu, biar paling nggak dia tahu, bisa merasakan emosi orang lain. Nah, di sini
emang kesehatan mental itu yang pertama itu bisa memicu kesehatan mental anak. Jadi kalau misalnya nggak mementingkan kecerdasan emosional itu ya ini sering ya seperti yang sekarang lagi tren gitu ya, kena mental ya itu karena maintenance EQ-nya gitu ya, maintenance EQ-nya di dirinya belum usai gitu, belum stabil atau belum mendapatkan titik temunya gitu ya. Nah, sering kan anak-anak zaman sekarang tuh, anak-anak zaman now, kena mental, omongannya kena mental gitu-gitulah ya. Nah, itu sebenarnya kalau secara teorinya ada tuh, tandanya kalau dikit-dikit aja kena mental, tandanya EQ-nya belum baik nih gitu kan. Cuma kan nggak semuanya paham teori itu gitu kan. Nah, habis itu yang kedua itu bersikap keras atau agresif terhadap diri sendiri. Bahkan bisa sampai agresif terhadap orang lain. Nah, lalu juga bisa beresiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan. Nah, ini banyak banget ya. Pokoknya ya tadi ya, ketika IQ-nya nggak stabil ya kita juga dikit-dikit ya jadi emosian terus, itu juga nggak baik gitu. Makanya kan kalau yang suka naik turun emosinya tuh gangguannya ada tuh namanya yang bipolar ya, manik ekspresif, manik depresif gitu kan. Nah, itu kan karena ya salah satunya ya kecerdasan EQ-nya juga belum stabil gitu. Nah, di sini penurunan daya nalar dan kemampuan pengambilan keputusan, kecenderungan untuk menunjukkan perilaku antisosial jadi meningkat. Misalnya laki-laki itu cenderung melakukan bullying, perempuan berusaha menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, ini mungkin yang saya rasakan dulu gitu kan, yang saya rasakan dulu ketika EQ saya itu masih tahap proses dibentuk gitu, karena kan ngebentuk EQ itu nggak sekonyong-konyong dapat gitu kan, nggak langsung lah, nggak bisa langsung gitu, yang namanya EQ kecerdasan dan itu nggak bisa langsung terbentuk gitu. Nah, next ya. Jadi kalau di sini mungkin saya emang nggak nunjukin yang perilaku bullying itu enggak ya, tapi lebih ke ya menarik diri aja gitu kan dari lingkungan ketika EQ saya itu masih belum stabil gitu kan. Nah, di sini orang tua tuh bisa melakukan ya, kita tuh bisa melakukan, dan ini saya merasakan juga gitu kan. Ketika anak itu udah mulai bisa dikomunikasikan, ya ini mungkin saya nggak textbook banget ya, pokoknya poin-poinnya tuh ada 5 ini. Nah, realisasinya itu kita itu ketika anak udah bisa komunikasi lah ya, ketika komunikasi anak kita itu udah bisa dikasih tahu kalau misalnya ketika kamu melakukan ini adalah hal baik. Kalau ada hal baik, kamu akan diberikan sesuatu yang kamu suka gitu. Nah, ini saya pas banget nih, anak saya lagi ada di depan. Dia suka banget sama susu gitu kan, Nah, karena ini selama webinar ini dia anteng, dia mau bermain dan nggak istilahnya nggak dekat-dekat atau ngintilin saya, jadi dapat susu gitu kan. Dapat susu. Nah, ini dikomunikasikan dari awal memang yang baik ya. Dan saya kalau misalnya sebelum webinar itu udah ngomongnya dari pas tidur, sebelum tidur, pas bangun tidur gitu. Hari ini kita aktivitasnya ini ya, Iskar yang baik. Nanti Iskar dijaga dulu sama siapa gitu ya. Tapi nggak usah deket-deket dulu, ataupun nggak usah ngerebut HP dulu gitu. HP-nya dipinjam dulu untuk bekerja. Nah, saya juga dapat ini ketika kita nginfo gitu kan saya dulu digituin juga ya sama ibu dan bapak saya kan. Nah, diinfokan kalau ini lagi bekerja, HP itu untuk bekerja bukan untuk main. Kamu kalau misalnya udah mengerti apa fungsi HP, itu baru diberikan HP. Nah, itu hal-hal kayak gitu saya terapkan juga sekarang, dan Iskar mengerti gitu ketika ini HP-nya sedang untuk bekerja dulu ya, sabar, lagi ngetik nih, lagi dipakai untuk ngetik. Dia jadinya maksudnya dia nggak minta untuk megang-megang HP, walaupun kalau saya kan ngikutin yang itu ya, teori yang ada
apa sih, kalau anak sebelum 2 tahun itu nggak boleh ditontonin sama sekali, bahkan 18 bulan itu dia cuma boleh tahu video call. Ya, itu saya ikutin tuh, saya ikutin dan dia ya ketika tantrum, misalnya tantrum minta HP juga dialihkannya cepat gitu, karena sedari 18 bulan itu tidak pernah mengenal HP untuk selain video call gitu. Makanya sebenarnya informasi yang beredar di internet tuh sangat sangat apa ya, enak sekali gitu untuk kita bisa belajar ya, Bunda dan Ayah ya. Gitu di haulatoys.id juga di IG-nya selalu nge-share tips-tips tentang mendidik anak. Nah, itu juga ada yang memang beberapa pengalaman pribadi gitu kan, pengalaman pribadi yang ternyata ilmunya ada juga loh, bener gitu. Nah, memang kalau misalnya apa namanya ibu dan bapaknya gitu ya, bunda dan ayahnya itu pemarah, anaknya pun akan melihat dan meniru gitu kan. Makanya ya balik lagi ya, ketika kita ini tergantung orang tua kita gitu kan. Nah, mungkin di sini kalau misalnya yang kenal dengan ibu saya gitu ya, ibu saya itu tegas gitu, ibu saya tegas, suka marah-marah, tapi menurut saya marah-marahnya itu bukan marah-marah yang tidak beralasan, tapi marah karena ketegasannya itu gitu kan. Maksudnya marahnya bukan karena emang suka marah gitu, enggak, tapi emang karena beliau tegas dan disiplin banget gitu ya. Jadi ya jadi diekspresikannya dengan itu dan akhirnya kita mengerti gitu kan. Saat ini kita mengerti gitu. Nah, next, memang ini perlu dilihat sih, kalau misalnya ngeredain anak-anak tantrum, marah, itu harus dilihat karena setiap anak beda. Kalau Iskar gitu ya, kalau Iskar itu memang harus dialihkan perhatiannya, setelah itu baru dikasih tahu atau diambil empatinya. Nah, ini saya pernah nih, ketika dia heboh minta sesuatu dia nggak dapat, kasih empatinya, nanti kita sedih loh Iskar kayak gitu, masa mukul-mukul gitu-gitu, masa mukul-mukul. Nah, Iskar harus jadi anak yang baik. Yang baik itu caranya begini gitu. Yang baik itu caranya dielus, dicium gitu kan ya. Nah, termasuk ke benda. Jadi yang saya amati juga anak-anak kecil itu kalau dibiasakan salah aduh misalnya gini, kesandung, salah batu nih gitu kan, salah batunya nih. Kenapa ada di sini ya batu nakal gitu-gitu ya. Itu jadi dia akan menyalahkan orang lain. Nah, emosinya akan nggak terlalu terkontrol dengan kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ayo kan, maksudnya kalau misalnya dia kesandung lalu ya kan Iskar tadi udah dibilang suruh hati-hati kalau berjalan gitu kan, kalau berjalan hati-hati karena ini jalanannya rusak, kalau sampai kesandung gimana? Sekarang kesandung sendiri kan. Nah, itu dia biasanya ngerti gitu, karena anak itu ngerti rasa kita gitu ya. Anak itu ngerti rasa kita. Saya pun merasakan gitu ya, ketika orang tua saya sedang sulit, orang tua saya sedang senang tuh kerasa gitu ya. Kerasa beda lah gitu kan. Walaupun apa namanya terlihatnya baik-baik aja. Nah, ini ada beberapa tips and trick ya untuk bunda dan ayah di rumah, barangkali apa namanya bisa menjadi ini ya inspirasi baru gitu ya. Jadi ketika kita mau membantu anak menata kecerdasan emosinya gitu ya, kita harus bisa memberitahukan ke anak-anak kita itu untuk mengenali penyebabnya gitu. Misalnya, kamu itu marah karena apa sih gitu. Tapi ini juga dikomunikasikannya nggak pas saat marah ya, tapi pas saat udah reda, udah kita tenangin, baru kita mulai tuh mengajarkan dia untuk berpikir. Karena nanti lama-lama dia akan terbiasa ketika dia udah ketemu suatu masalah, dia langsung berpikir gitu kan. Itu yang saya bilang, saya baru mendapatkan itu pas kuliah gitu kan. Nah, kenali penyebabnya. Jadi kalau misalnya dia nggak mainan, dia minta mainan tapi nggak dibolehin gitu kan, habis itu akhirnya marah, kenapa kamu tadi marah,
mau mainan itu. Kalau misalnya yang belum bisa ngomong kan gitu kan, mau mainan. Ya mainannya itu nggak boleh diambil karena apa? Kemarin kan Ade baru beli mainan. Nah, mainan yang itu dimainkan dulu, baru nanti kalau Ade pintar, kalau Ade apa namanya baik, sayang sama sama teman-temannya, itu nanti dikasih mainan lagi tuh. Nah, habis itu eh, apa namanya? Ini kan karena ini kan kami perusahaan mainan ya, kami perusahaan mainan Haula Toys itu, dan ada anak-anak yang suka datang ya, kayak misalnya kayak anak saya, habis itu ya beberapa tim di Haula Toys kan juga anak-anaknya datang gitu kan, ikut diajak bekerja. Nah di situ ya emang perlu dipahamkan dari awal, karena ada yang kayak kalau pas awal-awal tuh ya Iskar ketika ini pengennya dibuka semua, pengennya diambil semua, pengennya dibawa pulang semua gitu kan. Nah itu di apa namanya dikasih tahu untuk kalau pas datang nanti main yang udah dibuka aja. Habis itu yang boleh dibawa pulang satu aja, yang belum punya sama sekali. Karena dia kan lagi suka eskavator ya, lagi suka eskavator. Pengennya mainan eskavator yang dari kayu tuh dibawa terus gitu kan. Kalau di rumah ada, di mobil ada, pengennya gitu kan, dia di toko ada gitu kan. Aduh ya, kan apa namanya itu malah kita jadi membiarkan dan membiasakan anak kita untuk mubazir ya. Nah jadinya saya nggak memperbolehkan gitu kan. Nah ini anak bisa diajarkan untuk mengungkapkan perasaan, menunjukkan empati yang tadi saya bilang ya. Setelah sudah tenang, bicara dari hati ke hati. Nah, anak juga bisa diajarkan untuk menenangkan diri. Ini mungkin lebih dewasa ya, kalau udah ya sekitar 4 tahun tuh juga udah apa namanya mulai kita sounding untuk bisa meredakan emosinya sendiri gitu. Lalu apresiasi saat melakukan hal baik gitu. Next. Nah, emang ini apresiasi penting banget nih Bunda dan Ayah. Waktu saya dulu juga kan apa namanya ketika saya ketika saya berhasil melakukan sesuatu, saya tuh selalu istilahnya diberikan penghargaan gitu ya. Apa yang saya mau baru dikasih gitu. Ya termasuk itu kayak ketika dulu juga saya ketika mau punya HP juga kayak gitu, harus hafal berapa dulu gitu kan, berapa juz dulu baru dikasih HP gitu. Jadi nggak semua yang diinginkan langsung tercapai. Nah ini ada lagi nih, kita bisa menunjukkan teladan yang baik. Jadi jangan sampai kitanya suka teriak-teriak, suka mukul-mukul, anak kita nggak boleh kayak gitu ya, pasti anak ngikutin gitu kan. Makanya makanya semua harus dikomunikasikan. Tapi yang saya lihat juga misalnya ibu saya tegas dan disiplin gitu. Tapi anak-anaknya juga nggak semuanya kayak gitu, karena ibu saya selalu memberitahukan gitu kan, ketika tegas dan disiplin dan marah-marahnya seperti ini itu tanda sedang apa. Jadi kita tahu gitu loh, akhirnya kita bisa berpikir, kan manusia kemampuan berpikirnya masih besar ya. Jadi banyak yang belum kita manfaatkan gitu. Nah, jadi saya kan itu gitu kan, menangkap, oh pantesan ya nggak semuanya anak dan orang tuanya itu sama, karena anak itu bisa jadi belajar jadi lebih baik, atau malah anak itu jadi lebih buruk gitu kan. Nah, tergantung orang tuanya ngomongnya gimana gitu kan, mengkomunikasikan itu semua gimana gitu. Ya kebayang aja kalau misalnya di sini Bunda dan Ayah ada yang punya usaha UMKM gitu ya, ketika mungkin ada masalah di usahanya, ya kan pasti emosi kan ya, pasti emosi. Tapi kan kita bisa memposisikan ketika anak kita itu melihat gitu, karena saya dulu sering banget ikut meeting gitu ya, ketika posisi anak kita melihat, dia tahu, oh kenapa kayak gitu, oh itu karena ada masalah ini. Oh berarti ya berarti dia nggak akan mengeneralisir perilaku seperti itu ke semua masalah gitu. Nah lalu yang pasti kita harus konsisten
dan kita nggak boleh pakai kekerasan. Makanya saya tuh nggak setuju banget tuh kalau misalnya sekarang misalnya untuk memberitahu ke anak saya gitu ya, memberitahu anak saya untuk misalnya enggak mukul-mukul, tapi dengan cara dipukul ataupun disentil gitu ya. Itu saya enggak gitu kan. Saya enggak kayak gitu ya, saya ingetin aja terus pakai omongan gitu. Karena itu udah cara lama yang menurut saya untuk anak usia 2 tahun tuh enggak relevan gitu. Apalagi anak usia 2 tahun tuh nganggapnya belum ngerti dia itu apa, sakit itu apa, dan lain-lain. Jadinya dia malah nganggap itu bercanda dan malah dia akan melakukan itu ke teman-temannya gitu. Itu yang saya lihat. Nah, ketika kayak gitu kan dalam agama saya pun dalam Islam itu 7 tahun kan, ketika nggak melakukan aturan itu baru bisa istilahnya pakai yang istilahnya di bahasanya dipukul pakai sapu, tapi ada ininya sendiri ya, ada posisinya sendiri, nggak boleh di mana gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya saya ya termasuk yang merasakan emang kalau dididik dengan kasih sayang full gitu ya. Ingatlah waktu melahirkannya susah gitu ya, waktu melahirkannya susah. Masa kita mau membuat anak kita jadi emosional gitu kan? Ya udah kita jalanin aja dengan maksimal dan tahan kesabaran gitu ya. Nah, lalu siapkan stok sabar ya kan, yang terbatas, quality time, support system dan lain-lain. Nah, habis itu perhatikan kalau kita udah stres juga, jangan terlalu dekat-dekat sama anak kalau kita udah stres. Jadi kalau saya udah capek kerja misalnya ya, itu anak saya titipin ke siapa, misalnya ke ayahnya, titip ya, ini aku udah nggak kuat lagi nih, takutnya aku malah marah-marah gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa dikomunikasikan. Next. Ya, itu mungkin sharing-sharing saya ya. Nah, di sini ada sedikit lagi, kalau ketika berpuasa kan tadi ya, kita harus tegas, harus dengan kasih sayang, continue gitu ya dari kecil gitu ya. Lalu kita beri contoh dan biasakan. Intinya anak itu pembiasaan sih, pembiasaan nanti dia akhirnya tahu alasan dia melakukan hal itu gimana. Next. Oke, terima kasih. Itu aja mungkin sharing kita pada hari ini. Nah, di sini saya mau info juga nih. Alhamdulillah ya, ini Haula Webinar Series insya Allah akan kita lakukan sering gitu ya. Akan kita lakukan sering, setiap 2 minggu sekali. Kami usahakan selalu ada untuk berbagi kisah ya, dan sama-sama sharing experience gitu kan. Bunda dan Ayah ya tim-tim yang ada di Haula Webinar Series gitu kan, biar kita tahu nih masalah-masalah edukasi apa sih yang dihadapi Bunda dan Ayah di rumah. Dan Bunda dan Ayah itu perlu tahu loh, Bunda dan Ayah nggak sendiri ketika mendidik anak. Kami siap, sedia, dan setia mendampingi ketika menghadapi masalah-masalah dan keluhan tentang anak. Nah, next. Dan di sini mungkin kalau misalnya Bunda dan Ayah menghadapi kesulitan sehari-hari gitu ya, bisa konsultasi edukasi aja ke kita gitu kan. Nah, saya mungkin sedikit banyak untuk anak yang usia 2 tahun ke bawah, saya cukup udah mempolakan gitu ya pengasuhan terhadap anak saya sendiri. Nah, disambi dengan pengalaman saya yang dulu ya akhirnya saya bisa sampai ke titik ini gitu kan, ya insya Allah saya posisinya udah diminta untuk menghandle ataupun menjadi CEO lah di perusahaan Haula Toys gitu kan, di Haula Toys. Nah, di usia saya yang sekarang sekitar 25 tahun gitu kan, itu pun karena faktor saya ngerasa sendiri ya, karena faktor ya saya sudah dibimbing dan dibina dari dulu gitu kan, dari dulu istilahnya udah dikondisikan sama ibu saya, nggak tiba-tiba kamu ya jadi penerus gitu, enggak. Tapi juga nggak dari dulu dikasih tahu bahwa saya akan jadi penerus, enggak. Tapi saya dibentuk tadi, emosional quotient-nya dibentuk, habis itu
logika berpikirnya dibentuk, ya spiritualnya dibentuk gitu dari saya kecil. Makanya waktu ketika saya masih introvert itu ibu saya langsung berpikir muter otak gimana caranya ini anak nggak begitu lagi nih, karena akan bahaya, dia nggak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya gitu. Nah itu insya Allah bakal kita bahas lah lebih lanjut kalau sering mampir ke Haula Webinar Series. Nah selain itu juga ada ibu saya sendiri, Ibu Mas Muah, yang yang mungkin udah lama ya di pendidikan, dan juga terakhir itu pendidikan anak usia dini, dan sekarang nih lagi lanjut lagi insya Allah lagi OTW menuju gelar doktornya gitu ya, semoga segera gitu kan, semoga segera di pendidikan khusus gitu. Jadi yang di sini ibu dan ayah yang punya anak berkebutuhan khusus tidak usah merasa sendiri, tidak usah merasa berjuang sendiri. Kita juga lagi concern nih untuk anak-anak berkebutuhan khusus biar bisa mendampingi mereka. Nah kebetulan udah ada prototipe-nya juga ya, yang tadi saya bilang ada Faris gitu. Nanti bisa mampirlah ke IG saya Haula_FZNH. Saya sering nge-storyin Faris tuh kalau lagi tantrum, kalau lagi apa. Habis itu ya gimana lah perkembangan Faris ketika dulu sampai sekarang gitu. Sekarang mah dia udah pinter banget gitu kan. Maksudnya udah pinternya tuh udah bisa ngomong kayak orang normal gitu. Jangan gitu dong gitu. Aneh kan kalau yang spesial kan, anak-anak yang spesial itu biasanya SPOK tuh, tersistem. Sekarang dia udah mulai bisa non formal lah ya. Gitu. Jadinya nggak usah ragu, nggak usah gimana gitu, langsung aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ke Bitly konsultasi edukasi gitu, karena kan Haula Webinar Series cuma 2 minggu sekali gitu kan. Nah kita belum tentu ketemu tiap saat nih sama bunda dan ayah. Next. Nah di sini kita emang concern banget ya di pendidikan sesuai tahap usia perkembangannya. Nah makanya kita itu udah ya termasuk anak saya juga udah dibersamai dengan mainan-mainan sejak kecil. Nah, saya juga dari kecil itu udah dibersamai dengan mainan gitu. Jadi udah terasa lah imbasnya, impactnya saat ini tuh berbeda ya. Saya karena suka menyelesaikan mainan yang sulit gitu kan. Dan dikasih mainan itu sesuai dengan ya emang kebutuhan perkembangan saya saat itu gitu. Akhirnya saya merasa ya cara saya dalam mengambil keputusan, ya cara saya dalam bertindak itu berbeda dibanding yang lainnya gitu. Sampai dulu sering banget ada statement teman-teman saya, kok kamu mau sih seaktif itu gitu. Kok kamu mau sih seaktif itu, karena jarang ada kan mahasiswa yang jarang ada yang mau berorganisasi tapi tetap mengejar akademiknya, ya kan saya mengejar biar saya bisa tetap cum laude gitu kan. Habis itu jarang juga yang sambil kayak gitu sambil ikut-ikut lomba dan ngejar prestasi di luar akademik tapi sifatnya masih keilmuan gitu kan. Biasanya jarang tuh ada yang kayak gitu. Biasanya orang-orang terfokus sama ya udah, kalau organisasi aja, akademik aja. Saya mah diambil semua gitu, karena saya ya udah terbiasa dari dulu dikasih tantangan dengan mainan gitu ya. Jadi ya ketika ada di suatu lingkungan tuh pengennya mengeksplor gitu kan. Nah, next. Nah, ya di sini kita ini ada seri Creative Plus yang baru-baru ini kami launching gitu kan, yang memang ada pasir kinetik, ada meronce-meronce. Ini mungkin untuk di 3 tahun ke atas ya. Next. Nah, ini beberapa contoh mainan-mainan produksinya Haula Toys gitu. Ya, mungkin itu saja perkenalan ya terkait Haula Toys-nya. Barangkali di sini Bunda dan Ayah baru pertama kali nih
ikut Haula webinar series dan baru tahu Haula Toys gitu kan, baru tahu Haula Toys itu apa sih gitu. Nah, makanya saya kenalkan sedikit, dan di sini juga next kita bisa keep in touch gitu ya, bisa terus komunikasi dan bisa terus ngikutin info-info kami di sosmed-sosmed kami. Nah, next sosmednya ini ada kita insya Allah marketplace ada semua gitu ya. Habis itu sekarang lagi zamannya TikTok gitu ya. Ada TikTok kami Haula Edu gitu yang sering nge-share tentang tips-tips ya dan statement-statement parenting ya. Statement-statement parenting untuk dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia gitu, baik dari artis ataupun pengusaha ataupun tokoh pendidikan lainnya gitu ya, yang itu mungkin secara view itu udah sampai ada yang 2 juta gitu ya, udah sampai ada yang 2 juta view. Barangkali Bunda dan Ayah sempat mampir tuh atau muncul ke FYP-nya gitu ya, bisa muncul ke FYP-nya, berarti udah pernah tuh ngelihat Haula Edu. Nah, yang lain juga sama, YouTube-nya juga ada Haula Edu. Nah, webinar hari ini juga akan di-share di YouTube Haula Edu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan ataupun ada yang baru masuk, nanti bisa di setel ulang di YouTube Haula Edu. Kalau Instagram kita aktif untuk share tips-tips pendidikan gitu, yang memang secara keilmuan itu sangat penting nih bagi perkembangan dan pertumbuhan anak gitu. Nah, jadi lengkap sudah di kita one stop edukasi ya, one stop edukasi. Kita sediakan pakar-pakarnya, kita sediakan fasilitas alat peraganya, alat permainannya, dan sampai mungkin kami juga nggak berhenti sampai di situ. Kami selalu riset dan survei-survei perkembangan terkini gitu dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kita bisa sharing nih, kalau Bunda dan Ayah ada ini ya, ada ada yang bisa ditanyakan ataupun ada yang pengen berikan ke kami gitu, inspirasi pendidikannya, kami sangat welcome gitu. Nah, ya kalau nanti di sini ada Ibu Umu juga, nanti bisa sharingnya juga bisa bareng dengan Bu Umu gitu ya. Jadi dapat ilmunya menyeluruh gitu. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Ini alhamdulillah dari ada puluhan yang daftar gitu. Ada puluhan yang daftar Haula Webinar Series, dan ternyata yang tergerak sampai akhir gitu ya, ada puluhan juga nih, yang akhirnya berkumpul di forum pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada semua Bunda dan Ayah peserta Haula Webinar Series. Saya senang bisa ketemu lagi gitu ya, setelah 2 bulan mungkin kepentok akhir tahun, jadinya kita vakum dulu gitu kan. Nah, sayanya masih beradaptasi juga. Nah, sekarang insya Allah kita kita semangat untuk sharing-sharing tentang pendidikan lagi nih gitu. Ya, itu aja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Haula atas sharingnya. Nah, untuk sesi selanjutnya yang ada pertanyaan atau mungkin sharing dari Bunda dan Ayah, boleh nih, boleh open mic-nya, silahkan. Ayo, masih ada waktu banyak nih. Di raise hand dulu ya, sebelum open mic. Seputar kecerdasan emosional anak dengan berpuasa. Ada yang mau sharing atau bertanya, Bunda dan Ayah?
Atau kalau barangkali ini di open mic ada halangan, bisa tulis di kolom chat juga nggak apa-apa Bunda dan Ayah. Kalau misalnya ini kan biasanya banyak ya yang apa namanya lebih nyamannya di kolom chat gitu kan. Iya. Atau mungkin Vikanya aja deh Mbak Bunda Haula yang mau tanya. Oh boleh kalau mau Mbak Vika. Oh ini ada nih Bunda Elis. Ya. Monggo Bunda di open mic. Dia mau sharing atau mau bertanya Bunda Elis? Terima kasih Mbak sama Bunda Haula atas waktunya. Mungkin akan ini Mbak apa bertanya ya, tapi ini mungkin bukan sekitar puasa aja. Nggak apa-apa ya? Boleh Bunda. Ya, boleh Bunda, ini sesi curhatnya Bunda semua. Siap. Ada kasus gini Bun. Bagaimana memperbaiki emosi anak jika anak itu udah remaja ya. Sekarang kondisi anak itu emang menarik diri dari lingkungan. Kemudian tidak banyak ngobrol gitu, susah untuk bersosialisasi. Terus dia juga emang ketergantungan gadget. Nah, latar belakangnya emang sejak hamil ibunya itu mengalami stres yang cukup berat lah gitu ya. Permasalahan keluarga gitu, sehingga dalam kondisi hamil itu dia nggak bisa ngontrol emosi gitu sampai akhirnya terjadi perceraian. Jadi anak ini juga korban perceraian gitu Bun. Nah anak ini dibesarkan oleh ibunya, bapaknya ya jarang jarang berkunjung gitu ya. Nah bagaimana cara mengatasinya Bun? Terus gini ada satu lagi. Seorang anak autis tapi terindikasi juga tunagrahita ya. Kebetulan saya tuh di SLB Bun. Masih kebingungan gitu bagaimana mengatasi atau mentreatment anak ini. Soalnya kan dia tuh emang nggak bisa diem banget. Saya coba alihkan ke permainan dulu emang selama 6 bulan ini. Paling dia kan sukanya bola. Nah, saya tuh masih fokus ke lempar, tangkap bola gitu ya. Nah, kontak mata belum dapat sama sekali gitu. Terus pengajaran lain otomatis belum juga gitu. Nah, sebaiknya anak seperti ini yang double handicap gitu ya. Harusnya apa dulu gitu yang di ini soalnya ini tunagrahitanya kelihatannya lumayan berat gitu. Terima kasih. Dia tuh sering tantrum juga, sering ngacak-ngacak gitu kalau di kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Elis atas sharing dan pertanyaannya. Boleh Bunda Haula bagaimana ini responnya? Iya, ini mungkin ini ya ada singgungannya sama anak berkebutuhan khusus. Mungkin dari Bu Umu standby di Zoom meeting ini. Ini ada ini ya pakai akun ayah saya, pakai akun Pak Fuad. Nanti bisa ditambahkan ya kalau misalnya dari Bu Umu nanti ada. Ya kalau saya tadi pengalamannya, nah ya udah standby itu, udah on cam Ibu Umu. Ya tadi ya kalau memang ini sebenarnya ya latar belakang keluarga tadi yang kasus pertama itu mirip banget tuh sama orang tua saya, tapi ya mirip-mirip lah sama orang tua saya. Kalau saya sendiri bisa menambahkannya dari ketika anak itu ya susah gitu ya emosionalnya ya dari ini kan kebetulan saya juga sedang hamil gitu kan, memang itu ngaruh ternyata kalau menurut dokter ya, ketika hamil stres gitu kan, hamil stres dan itu emang ngaruh ke kondisi janin, bahkan nggak cuma kondisi psikologis tapi kondisi fisiknya juga. Ya alhamdulillah kalau ternyata di kasus yang pertama itu si anak tersebut tidak sampai terkendala fisiknya, alhamdulillah tandanya mentalnya yang perlu dibangun dari awal gitu kan. Nah ini posisinya kalau misalnya yang di kasus pertama, memang kalau misalnya supporting system itu sangat berpengaruh gitu ya, dan itu nggak kalau saya sendiri merasanya ya ketika saya dulu seperti itu juga gitu kan, seperti itu juga yang introvert, yang mendiam dan menarik diri dari lingkungan, yang menjadi ya
kunci untuk membuat saya berubah itu bukan guru, bukannya teman, apalagi teman saya bahkan dulu mah statementnya, saya mah nggak punya teman nggak apa-apa, yang penting ada orang tua saya gitu. Nah, jadi yang emang supporting system pertama yang dibutuhkan adalah orang tua gitu. Makanya ya berarti yang istilahnya perlu bersikeras untuk merubah dan bisa memperbaiki situasi ini, ya kalau dia ada di ibunya ya berarti dari ibunya saja pun bisa gitu. Nggak, maksudnya di luar sana teman-teman saya juga yang dulu di kampus juga banyak kok yang anak-anaknya berhasil soleh dan soleha itu sekalipun ibunya fight sendiri gitu kan, itu banyak. Tapi memang yang titik tolaknya tuh ada di ibunya gitu kan, tergantung ibunya. Nah, kalau untuk menambahkan, kalau untuk kasus kedua gitu ya, kalau untuk kasus kedua tadi itu kalau tunagrahita ini sih kalau misalnya pas lagi tantrum kan sebenarnya Faris juga sama ya, emang kalau anak berkebutuhan khusus kalau lagi tantrum itu kuncinya ya dia nggak ngerti omongan kita, dia nggak ngerti perasaan kita. Maksudnya dia pada saat itu kacau perasaannya. Ya solusinya itu pertama ya ditenangkan dulu ya dengan cara dipeluk dulu gitu kan, dipeluk sambil ya kalau saya melihat dari siklusnya si Faris gitu kan, Faris itu mantepin dulu nih sampai dia paham komunikasi, paham logika berpikir sederhana gitu ya, baru nanti dia bisa tuh kayak kemarin udah mulai kan ketika Ibu Umu mau pergi ke Jawa, Faris mau ikut tapi dia tidak sesuai dengan aturan, dia udah bisa karena komunikasinya sudah mulai diperlancar gitu kan, dia udah bisa dibilang kalau Faris tidak sesuai aturan, Faris tidak jadi ikut ke Jawa dan Faris akan dikasih ke saya gitu kan, tapi kalau misalnya Faris nggak mau sama saya dan nggak nurut sama saya juga, Faris akan diberikan ke terapisnya gitu kan. Nah itu dia udah mulai paham, udah mulai ngerti, dan itu berhasil karena dia udah paham komunikasi. Kalau dulu dia baru-baru awal datang kita itu udah kita cuma ketika dia tantrum itu cuma kita bisa melipir di jalanan yang nggak banyak mobil, nggak banyak ini, karena dia tantrum di warung pinggir jalan gitu ya, minta poster rokok, itu udah cuma kita bisa peluk gitu, tenaganya juga udah kuat banget, kita bisa peluk, kita cuma bisa tarik untuk mengamankan dia, udah kita peluk sampai dia tenang, kita bisa bawa pulang ke rumah biar dia nggak terfokus sama warung lagi. Itu mungkin sedikit jawaban dari saya, bisa ditambahkan oleh Bu Umu. Silakan Bu Umu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan yang soal introvert ya, introvert itu anak-anak kan biasanya dari lingkungan, Mak. Ya, menarik diri dari lingkungan karena orang tuanya juga bercerai, habis itu stres sampai ini. Ya, itu mungkin memang dia itu biasa berbicara dengan dirinya ya, pasti ya, anak itu akan karena kita manusia itu adalah makhluk sosial, sebenarnya butuh lingkungan, butuh diskusi gitu kan. Nah, karena dia nggak suka dengan lingkungannya, karena dia nggak suka dengan kejadian di rumahnya, misalkan gitu, dia akan menarik diri pasti. Tapi dia sebetulnya asik dengan pikirannya gitu. Kalau tadi kata Ibu sempat ada gandrung jajet ya, karena dia jajet itu satu arah gitu kan, satu arah, mau dibanting mau kayak gimana juga nggak akan kasih imbal balik yang tidak menyenangkan ya. Kalau jajet, makanya diwaspadai anak-anak kita nanti akan keterlanjurannya itu ketika dia melakukan komunikasi hanya satu arah gitu kan, pasti akan ada problem ke depannya, pasti akan ada problem. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa membuat dia berkomunikasi
bagi seorang ibu yang mungkin pengajar atau pendidik di sekolah mungkin ada keterbatasan ya, karena saya sendiri sangat menghargai seorang guru yang anaknya banyak dengan berbagai macam model gitu kan. Makanya saya juga selama saya sekolah, anak-anak sekolah, saya nggak pernah yang namanya protes sedikit pun kepada seorang guru gitu, karena saya memahami anaknya banyak. Jadi itu saja sebetulnya sudah menjadi kendala untuk pendekatan ke anak. Nah, tapi untuk semaksimalnya seperti apa tadi, sebagai seorang pendidik kalau hemat saya buat dulu dia senang dengan pendidikan, jadinya ngefans gitu ya. Saya perhatikan Faris ini sebelum ada di bawah pengasuhan saya, dia sepertinya sangat mengidolakan gurunya. Tapi padahal itu dia seorang anak autis ya, belum bisa bicara, belum bisa apapun gitu. Tapi ketika dia sedang tantrum itu dia di bawah sadar dia ngomong nama guru itu gitu. Jadi di bawah sadar aja dia merasa guru itu ada sesuatu terhadap dia gitu. Dia sebut gitu. Jadi saya setiap karena saya dalam pengamatan saya, jadi saya cuma ketika dia keluar nama itu, padahal dia nggak bisa ngomong apapun, tapi begitu dia mungkin terpaksa ketika tantrum ngomong dia nama itu, akhirnya saya cari tahu itu siapa gitu kan. Nah ternyata itu gurunya waktu di SLB gitu kan. Nah mungkin sebatas itu kali ya kalau seorang guru, tapi bagaimana untuk lebih lanjut kalau di pelajaran kebetulan kuliah itu ada yang namanya ekologi konseling. Jadi memanfaatkan lingkungan dan keluarga untuk menjadi konselingnya dia, membantu iniannya dia gitu ya, perkembangannya dia. Nah, termasuk saya ketika Faris itu kita lihat apa kesukaan dia gitu. Jadi kebetulan kalau Faris tuh sukanya gambar ya, di situ kita ambil ininya rasa nyamannya dia terhadap kita gitu Bu. Misalkan Ibu sekilas mungkin barangkali kalau di sekolah kan nggak selamanya paham semua ya, minimal sekilas aja yang disenangi anak itu apa. Kita ambil dari situ aja, terutama kalau kayak contoh Faris tuh menggambar, dia suka. Jadi saya ambil dari situ awalnya. Saya sediakan semua peralatan gambar, bahkan kita semua serumah punya slogan ke Faris mah nggak usah dikasih makan, kasih aja kertas sama spidol sama krayon gitu kan. Jadi itu salah satu mengambil hatinya dulu gitu, karena maaf ya saya kalau ngebahas soal anak-anak ABK nih rasanya bercampur semua kesedihan, karena sebetulnya bisa jadi ketika dia saya seorang ini agak-agak melo kalau udah dengerin anak-anak ABK tuh kisahnya. Bisa jadi dia sebenarnya bukan anak ABK gitu, tapi di lingkungan lah yang membuat dia begitu gitu ya. Lingkungannya termasuk mungkin orang tua yang tidak paham, akhirnya menyebabkan perceraian pun akhirnya menyebabkan Faris maksudnya si anak itu semakin parah gitu kan. Nah, itu kayak gitu-gitu, Bu. Jadi bisa jadi langkah awal yang paling sangat dibutuhkan anak itu sebenarnya kasih sayang dari lingkungannya gitu ya. Terus kalau untuk hal-hal teknis mungkin banyak bisa dipelajari misalnya, dan memang setiap anak itu berbeda treatment yang harus kita kasih ke dia gitu. Tapi yang menyamakan itu adalah mereka butuh orang sekitarnya untuk memberikan kasih sayang itu. Mungkin itu sih ya Bu, karena
sementara saya begitu masuk ke dalam akademisi, saya semakin ini, ya Allah kasihan banget gitu, banyak banget anak-anak yang butuh kita gitu ya. Padahal saya niat masuk ke situ aja sebetulnya untuk mengetahui Faris ini, anak asuh saya ini seperti apa menanganinya. Saya cuma mengenal satu hambatan yang ada di Faris, tapi ternyata begitu saya ada di lingkungannya, ternyata banyak sekali yang mengalami hambatan ini, hambatan itu, dan penanganan teknisnya memang harus orang-orang terdekatnya yang paham. Mungkin sementara itu ada lagi, apalagi lah pertanyaannya? Ya Bu, ini kata Bunda Elis sampai ngerusak 3 buah HP gitu anaknya tadi. Ya, nah itu jadi memang kalau tidak bisa, maaf ya Bu, mungkin maaf banget, saya suka memperhatikan binatang itu kalau kita usik dan dia marah, bahkan tuannya sendiri diterkam, gitu. Jadi kita ada peringatan keras ketika ingin memelihara binatang buas atau apapun itu, diwaspadainya karena ketika emosinya terpancing marah, dia udah nggak kenal tuannya lagi gitu kan. Nah jadi kesimpulannya itu binatang, manusia itu punya hati, punya pikiran ya, meskipun ada hambatan. Jadi insya Allah ketika kita mengambil hatinya, terusnya dari awal dari situ, insya Allah dia bisa kita kendalikan ya, insya Allah. Gitu. Jadi untuk awal saya saat bersama Faris tuh awal banget saya nggak ngerti apapun, cuma saya bengong aja ini anak bagaimana cara komunikasinya. Umur 8 tahun nggak ngerti apapun gitu ya. Ya udah cuma bisa dipeluk aja gitu. Ketika dia marah, ketika ini udah sementara peluk dulu gitu ya. Meskipun kadang ada anak yang meronta, nggak mau. Itu mesti ada yang begitu, karena anak-anak begini biasanya dari segi sensorik badannya pun ini nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh. Nah itu kayak begitu tuh treatmentnya ya perlahan aja, perlahan, nggak langsung dia pas mau kita peluk, nggak langsung gitu. Kita masuk dari apa yang menyenangkan dengan dirinya. Kalaupun ya misalkan dicoba aja dengan HP-nya, misalkan di awal HP, nggak bisa sekonyong-konyong HP itu langsung kita buang atau kita tidak boleh. Pernah ada kejadian kan yang kalau nggak salah daerah BSD waktu itu, saya pernah baca berita, cuma 1 hari kalau nggak salah HP diambil oleh orang tuanya, akhirnya bunuh diri. Gitu. Itu ada, saya pernah baca itu. Nah, karena tidak ada komunikasi lebih dulu gitu. Jadi komunikasikan apa-apa yang akan kita lakukan, buat MOU lah, MOU kesepakatan gitu. Mereka paham insya Allah. Gitu, asal kita paham bagaimana cara mengkomunikasikan ke dianya. Mungkin itu kali. Baik, Ibu, untuk Bunda Elis, bagaimana Bunda? Ada ya, yang masih siap, udah jelas? Ya. Sudah jelas, terima kasih atas penjelasannya. Saya tuh sekarang tuh semakin yakin gitu. Ibu tadi katakan kan mulai dari yang disukai. Nah, saya tuh emang udah kasih treatment mulai dari yang disukai. Cuma kadang gini Bu, karena aduh ini 6 bulan kok anak tuh kemajuannya belum signifikan banget gitu. Kadang suka mikir gitu. Tapi udah benar ya seperti itu ya Bu. Terima kasih. Mungkin nanti yang treatment yang udah saya berikan akan saya lanjutkan sampai mungkin ya anak ada perubahan yang lebih bagus lagi gitu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Elis. Oke, untuk ada pertanyaan kedua ini Bunda, tapi sebelumnya untuk peserta bisa isi link ini ya presensinya dulu sebelum lanjut ke pertanyaan kedua yang Vika share di kolom chat. Nah, sembari mengisi kita bacain dulu nih pertanyaan kedua. Assalamualaikum, dari
Bunda atau Ayah ini ya, Al-Faidul. Bagaimana cara mengatasi pertikaian anak kakak cewek 5 tahun dan adik cowok 3 tahun. Apa yang sebaiknya kita lakukan kalau kita beli mainan masing-masing, tetap saja akhirnya rebutan dan seringkali jadi mubazir. Nah, bagaimana Bunda Haula untuk jawabannya? Ya mungkin ini Mbak bisa langsung ke Bu Umu nih. Bu Umu kan yang suka ngadepin aku berantem mulu sama adik-adik. Boleh Bu Umu. Silakan Bu Umu. Untuk sharingnya. Serahin semua deh pertanyaannya. Satu ini ya Bu, Bapak dan Ibu, Ayah Bunda semua. Jadi memang kondisi perusahaan sedang sertijab, serah terima jabatan. Jadi biarpun bagaimana sebagai orang tua juga akan terus mendampingi anaknya gitu kan. Jadi biar dia ketika mengarungi kehidupannya pun perlahan, dilepasnya pun perlahan, nggak sekonyong-konyong gitu ya. Jadi kayak tadi misalkan apa namanya, terutama kayak kita ingin melarang, kita itu apa tuh, itu pun semuanya ada komunikasi gitu kan. Nah ini untuk pertanyaan yang tentang pertikaian ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalkan untuk mainan tuh lebih aman kalau untuk memilih yang punya anak 2 seperti itu, sementara nggak mau dibelikan masing-masing, ditanyakan saja mainan mana yang mengajarkan tentang bekerja sama gitu. Jadi mainan-mainan itu ada fungsinya macam-macam kan, ada yang untuk melatih komunikasi, imajinasi, terusnya sosial drama gitu kan. Nah, itu semuanya ada. Jadi di mainan edukasi itu memang peran orang tua itu juga sangat penting, bukan sekedar dikasih mainan dah kamu mainin sendiri gitu ya. Bukan begitu. Jadi ada ibaratnya panduannya. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar mainan mungkin tidak akan semenarik mainan-mainan yang di luaran sana yang bisa sekedar dorong dia memunculkan aktivitas jalan, lari gitu ya, misalkan kayak mobil-mobilan gitu kan, anak itu udah senang dengan gerakan yang dibuat oleh mainan itu. Tapi kalau mainan edukasi itu kenapa sampai bisa membuat melatih emosional, melatih kognitif gitu ya, melatih psikomotorik gitu kan, itu karena ada pendampingan gitu, pendampingan sekali 2 kali nanti mereka akan bisa bermain sendiri. Contoh yang bekerja sama gitu ya. Contoh yang bekerja sama. Misalkan mainan tentang boneka gitu. Boneka tangan gitu ya. Misalkan atau boneka jari atau boneka apapun yang bentuknya ada benda makhluk lah, bahasanya makhluk yang dijadiin boneka gitu kan. Nah, itu kita bisa membuat cerita, si orang tua itu membuat cerita sebagai penjembatan kerjasama bersama-sama bermain. Nah, itu salah satu contoh. Nanti selanjutnya dia akan bisa mempelajari sendiri bahwa mainan ini nggak asik kalau nggak dimainkan bersama gitu ya. Nggak asik banget, tapi kalau dimainkan bersama dia akan asik gitu. Nah itu kayak gitu. Atau kalau misalkan pun intinya dengan kakak adik itu mungkin memang ada seninya ya, ada seninya kita jadi bisa memahami karakter masing-masing anak kita gitu ya. Kayak Haula dengan adiknya itu karakternya kalau udah ketemu berdua mereka sama-sama pemimpin gitu ya, sama-sama pemimpin dan nggak boleh ada yang ngalah gitu. Tapi di sini kondisinya kepemimpinannya itu masing-masing punya kekuatan gitu ya. Nah kalau diketemuin berdua pasti Haula yang lebih mengalah gitu. Ketika kecil-kecil Haula lah yang lebih mengalah. Nah
adiknya itu karena memang punya karakter lebih dominannya lebih dari kakaknya gitu ya. Nah akhirnya karena kebetulan saya punya anak 4 dan ini pun jadi perhatian, kita tidak tertuju kepada pimpinannya aja gitu, tapi kita akan melihat ternyata ketika anak ini 4, mereka akhirnya menyesuaikan diri mana yang punya karakter lebih dominan, lebih kuat, dialah yang akhirnya menguasai tim gitu kan. Nah di situ juga bisa kita berkomunikasi seperti apa cara bermain, cara bersikap terhadap kakak, terhadap adik gitu ya. Kalau yang saya pahami ternyata ujung-ujungnya mah memang pola pendidikan Islam itu semuanya udah ada ya, diajarkan cara mendidik anak bagaimana bersikap terhadap yang kecil itu dengan kasih sayang, terhadap yang besar itu dengan hormat, itu tuh sudah diajarkan gitu. Dan ini saya pahami ketika mereka sudah besar ya. Yang saya cuma paham gini, ini yang 2 pimpinan, yang 2 prajurit nih gitu kan, bahasa saya cuma begitu kadang, karena adiknya yang 2, anak saya yang ketiga keempat itu kalau ada adiknya Haula yang nomor 2 Alhonsa, mereka ini apa namanya, mereka pasti ngikut ke Alhonsa, kan yang namanya Alhonsa ya yang kedua. Tapi kalau misalkan Alhonsanya nggak ada, mereka ngikutnya ke Haula gitu. Jadi sepertinya mereka lebih milih kepemimpinan Haula gitu kan. Tapi saya berpikirnya waktu itu, wah ini mah yang 2 ngikut mulu nih, prajurit doang gitu kan. Tapi ternyata begitu saya sadari anak saya yang keempat yang saya pikir itu bungsu selalu ngikut, nggak punya pendapat gitu ya. Saya berpikirnya begitu waktu itu. Ternyata begitu dia nyampe di kampus, ternyata dia juga punya jiwa kepemimpinan gitu. Sampai ketika saya cuma ngintip ya, karena kan online ya mereka. Saya cuma ngintip, ternyata ketika yang lainnya tidak ada yang mau menjadi ketua kelas, ini salah satu contoh aja gitu kan. Ternyata dia maju untuk mengajukan diri sebagai ketua kelas. Saya pikir nggak akan ada tuh statement begitu gitu ya. Nah ternyata mungkin bisa jadi dengan mereka bermain bersama, mereka tahu posisi, kapan mereka jadi leader, kapan mereka jadi pengikut, itu tuh bisa dipelajari gitu, tanpa kita harus menerangkan gitu ya. Nah itu seperti itu. Mungkin begitu orang tua yang bijak. Setiap anak itu unik dan istimewa, jadi masing-masing harus pahami itu. Saya dan suami berbagi tugas kadang. Saya sering bisik-bisik ke suami, harus sekali-kali ajak masing-masing orang, ajak pergi gitu ya, ajak kadang satu masing-masing per orang, terus kadang berdua gitu ya, pokoknya ajak mereka bicara. Bahkan di sini saya kerjasamanya ketika anak-anak ada yang tidak mempan oleh saya, bahasanya sesama oleh emak mah cerewet gitulah ya, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit gitu kan. Nah itu biasanya nanti yang maju bapaknya gitu. Apalagi kalau sudah menjelang remaja, menjelang dewasa, itu punya seni sendiri. Orang tua itu nggak bisa sendirian mengajarkan semua profesi yang harus diterima gitu kan, semua sikap yang harus diterima, karena akan ada yang harus diterimanya dari seorang ayah gitu. Makanya sekarang lagi dikembangkan lagi keberadaan seorang ayah, karena di Indonesia sudah menjadi statement para ilmuwan tuh, para peneliti, negeri tanpa ayah gitu ya. Itu salah satu terindikasi Indonesia itu begitu. Ya, bagaimana, Mbak? Baik, Bu Umu. Terima kasih untuk Bunda atau Ayah Al-Faidul. Bagaimana? Apakah sudah jelas atau mungkin ada yang masih ditanyakan kembali? Oke, udah jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Umu.
Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih dari Ayah Rizal. Oke, Bunda Endah. Terima kasih Bunda. Ayah Rizal mau tanya Bu, anak saya di rumah suka buka video BTS. Padahal saya larang juga tuh, tapi nggak sengaja dia ngomong bahasa Korea dan bisa mengartikan lagi lagunya. Pertanyaannya, apakah tetap saya larang atau bagaimana anak saya untuk lihat video tersebut? Atau mungkin teknisnya gitu ya, mungkin ada screen time-nya atau bagaimana Ibu Umu? Haula tuh yang itu tuh dia langsung Bunda pelajari. Haula. Iya tuh, saya salah satu produknya ya. Tapi Boleh. bedanya kalau dulu mah BTS mah nggak tahu apaan BTS gitu ya. Kalau sekarang kan karena booming banget Korea, kalau dulu kan booming bangetnya Jepang, ya kan? Naruto gitu kan. Naruto ya anime ya semua musik-musiknya gitu. Nah, saya termasuk ininya nih, termasuk salah satu Penggemar hasilnya ya. nih. Iya, hasilnya. Nah, memang pengalamannya kan gini, ibu saya kan ada nilai-nilai yang selalu ditanamkan ya, yang namanya kayak gitu kan banyaknya membuang waktu, habis itu belum lagi kalau misalnya ada yang nggak baiknya, ya kan tahu sendiri kalau di dunia Korea, Jepang itu kan sebenarnya kalau dilihat mah banyak yang nggak baiknya gitu kan, walaupun ada nilai-nilai yang bisa diambil gitu kan, kayak Jepang kan disiplin banget gitu, Korea kan orangnya apa namanya workaholic gitu. Habis itu juga orangnya resik-resik gitu kan. Iya. Nah, tapi kan emang dunia sana yang memang kalau posisinya bahasnya soal religiusitasnya dia kalau Jepang sendiri lebih memilih tidak bertuhan, banyak yang Shinto dan lain-lain gitulah ya yang udah saya perdalam. Nah, itu yang tetap ditanamin terus sama ibu saya gitu. Nah, jadi sebenarnya ibu saya itu memahamkan nilai-nilainya gitu kan. Bu Umu tuh memahamkan nilai-nilai yang kita bawa tuh gimana. Habis itu kamu tuh istilahnya baik buruknya dari video itu gitu ya. Baik buruknya dari video itu kalau kita sampai kecenderungan, sampai kecanduan, sampai mungkin bahkan saya ada gitu kan, ada yang sampai kelihatan berbeda dibanding lingkungannya karena dia fokus dengan dunianya itu sendiri gitu kan, malah jadi interaksi sosialnya kurang. Nah, itu tetap ditanamkan, tapi ibu saya mengarahkan, jadi ibu saya lebih ke nggak melarang gitu, dan saya pun akhirnya ngerasa, oh saya difasilitasi gitu kan, saya sebagai anak difasilitasi, bukannya orang tua cerewet banget cuma ngelarang-larang doang nggak ada solusi gitu, apalagi ngelarangnya ini larang hal yang disukai gitu kan oleh anaknya gitu. Nah tapi satu sisi juga sebenarnya saya dari hati nuraninya paham ya emang nggak boleh kayak gitu tuh, banyak membuang waktu. Habis itu banyak mungkin kita melihat yang nggak baik gitu kan, banyak melihat nggak baik, banyak mendengar yang nggak baik gitu kan. Nah tapi ya untuk sampai ke titik oh ya kita lepas gitu dari hal-hal seperti itu, ya ditanamkan terus nilai-nilainya dan diarahkan selama kita menyukai itu gitu kan. Ini suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran Bunda. Ya selama kita menyukai itu diarahkan kayak tadi udah alhamdulillah udah ngelihat videonya BTS bisa mengartikan lagunya gitu kan. Ya udah kalau kata ibu saya mas sekalian belajar bahasa Koreanya, lesin dengan serius gitu. Jangan cuma nonton-nonton, jangan cuma tahu dari drama Korea, abis itu cuma ngerti bahasanya ecek-ecek gitu. Fokusin aja, seriusin kamu kalau beneran suka gitu kan. Dan nanti dikasih tahu tujuannya. Ya ketika kamu, ya kalau saya ya karena muslim gitu kan, ya ketika kamu nanti udah bisa ngobrol sama orang Jepang, udah bisa ngerti bahasa Jepang, ya udah kasih tahu kita itu muslim gitu. Muslim itu begini-begini gitu kan. Mereka mungkin dulu belum kenal dengan Islam dan lain-lain. Kenalkan dengan kamu yang ngerti bahasanya.
dengan kamu yang sama-sama menyukai misalnya boyband-boybandnya, dengan kamu yang sama-sama menyukai menyukai budayanya gitu kan. Ya semua orang Jepang waktu ketika saya bisa ngomong bahasa Jepang gitu ya, semua ya bilang, oh hebat banget ya, jago gitu ya. Padahal sih sebenarnya mereka cuma muji gitu doang gitu kan, tapi mereka aja udah apresiasi banget dengan kita yang maksudnya kita yang orang Indonesia berjilbab gitu, apalagi kalau saya berjilbab gitu kan, ngerti bahasa Jepang yang levelnya mungkin menengah, mereka senang gitu. Dan saya juga sebagai anak, karena orang tua saya tidak melarang ya ketika dulu saya menyukai itu, ya bayangin aja lah kalau anak-anak udah fanatik sama kayak gitu, dilarang malah makin parah nantinya gitu, malah makin parah, malah makin fanatik, malah makin menarik diri dari orang tuanya, karena dia pasti tahu, pasti masuk kamar ini nih, mau ngelarang nonton video gitu kan, pasti ini nih ngelihat HP mau ini mau ngelarang biar nggak lihat BTS lagi gitu. Nah cuma sambil di ya nilai-nilai yang kayak, kalau nilai-nilai agamanya kan kalau di Islam nilai-nilai Islamnya diinin ya, kalau misalnya sukanya sama boyband laki-laki ya nanti ketika sampai ya kayak misalnya konser, nanti kan biasanya cita-citanya pengen nonton konsernya, pengen handshake gitu ya, pengen fan sign gitu kan, pengen tanda tangan yang nantinya bisa bersentuhan langsung kan, itu tetap nggak boleh gitu kan. Sebenarnya nilai-nilai kayak gitu tetap nggak boleh, apalagi kalau saya juga dulu teman-teman mah sampai pengen datang konsernya, pengen gitu-gitu ya, pengen kalau saya mah kayak nggak perlu sampai ke konsernya, nanti kalau misalnya sampai ada pikiran kayak gitu karena nggak dilarang sama orang tua saya, tapi orang tua saya selalu menanamkan nilai-nilai, nggak usah sampai ke konsernya, nanti kalau mati pas lagi di konser ya jadi masuk ke neraka gitu kan. Nah gitu, takutnya sampai itu pikiran dulu ya. Dulu saya belajar bahasa Jepang tuh SMP, makanya kenapa orang-orang Jepang tuh wow, anak SMP udah bisa bahasa Jepang kayak gini. Bahkan saya sampai ketika lanjut ke level 3 tuh nggak ada yang bisa ngajarin saya gitu kan. Anak-anak S1 kuliah itu nggak ada yang bisa ngajarin saya. Saya tuh kalau mau belajar tuh harus ke Jakarta Pusat gitu kan, yang ke itu loh Sumitmas gitu kan, harus ke situ, lesnya tuh harus di situ, di UI aja nggak buka kelas itu gitu loh. Waktu dulu saya SMP SMA, karena saya udah beneran ngefokusin biar saya bisa ngerti ketika menonton, nggak perlu sampai pakai subtitle, ketika saya ketemu orangnya saya bisa men-challenge diri saya untuk bahasa itu gitu kan. Nah gitu, jadi disalurkan aja dengan tetap ditanamkan nilai-nilainya, biar saya juga ngerasa sih waktu saya udah bisa bahasa Jepang, ini ya maksudnya sebenarnya memalukan banget ya kalau kita tuh nggak belajar bahasanya sampai ke akar, tapi kita cuma coba-coba ngomong dari modal kita tahu lagu dan drama-drama dan film-filmnya, itu ternyata bahasa yang kita omongin itu salah artinya gitu kan, malu-maluin kan gitu kan, malu-maluin orang Indonesia gitu kan. Ya udah gitu sih kalau misalnya pengalaman saya. Udah mungkin itu, semoga bisa menjawab. Iya, terima Tambahan kasih. Umi sebagai orang tua kali ya. Boleh Umi. Jadi ini Bapak dan Ibu, kalau kita sebagai orang tua menghadapi yang seperti itu, buat saya ya tadi, setiap anak istimewa, setiap anak punya kecenderungan. Kebetulan anak-anak saya memang kecenderungannya seni ya, otak kanan yang berkembang. Nah, dari situ kita dampingi, intinya karena anak-anak ini sudah terbiasa dengan mainan edukasi, dan sayanya juga memang mengarahkannya untuk selalu mengedukasi mereka, jadi kita mendampingi. Saya mengorbankan waktu untuk ngikutin gitu, jadi kita buat ayo kita nonton bareng gitu. Kita nonton bareng, dan nanti setiap ada adegan-adegan apa yang bisa
saya terangkan dengan ilmu yang saya punya gitu ya, apalagi yang saya pahami kalau film-film Korea ya nggak tahu, kalau BTS saya sekarang sudah tidak terlalu mengikuti karena anak-anak kan sudah dewasa ya, sudah istilahnya sudah bisa punya arah sendiri gitu. Jadi mereka itu didampingi itu ketika masih masa-masa remaja awal SMA gitu ya, mentok-mentok SMA. Ketika sudah kuliah mereka sudah punya warna yang kuat gitu. Kalau kebetulan itu anak-anak saya ya, kebetulan anak-anak saya karena pendampingannya sejak awal, jadi ketika lulus SMA itu mereka sudah warnanya kuat. Jadi saya sudah tidak terlalu mendampingi. Paling sekali-kali aja, ayo nonton apa gitu ya, buat kita membuat komunikasi kehangatan saja. Jadi kita nontonnya bareng. Yang namanya anak-anaknya perempuan semua ya, paling yang ditonton film-film yang drama gitu ya. Nanti kita akan dampingi kalimat-kalimat apa yang ada di situ, kita arahkannya ke bahasa-bahasa psikologis gitu ya, ke istilahnya misalkan kalau saya pahami film-film Korea itu dia kenapa sampai digandrungi oleh orang sedunia, karena memang aktor-aktornya menjiwai gitu, aktornya menjiwai terhadap perannya, sehingga membuat yang nonton pun terbawa ke hanyutan adegan lah ya, terutama kalau yang membaca teks terjemahan itu disambungkan dengan gambar, dengan visualnya itu sangat menjiwai banget gitu. Jadi kan di situ ada temanya pun jelas, fokus, misalkan tentang dokter, tentang sekretaris, tentang pengusaha gitu kan. Masing-masing itu dikupas tuntas. Nah, di situ yang saya ambil pelajaran buat menjelaskan ke mereka gitu. Mungkin itu sih tambahannya, Mbak. Oh ya, baik, Bu. Iya. Ini mungkin ini ada yang masih berkaitan tuh, Mi, itu yang ternyata yang suka BTS hafalannya udah 30 juz lah, sama kayak anaknya. Iya, samaan si adik saya yang paling bungsu juga kan suka BTS, dia sama juga, emang kekhawatiran kita ya hafalannya hilang gitu kan, makanya yang harus ditanemin tuh nilai-nilainya untuk selalu menjaga ya, sekalipun itu suka gitu ya, suka jangan sampai fanatik, ya habis itu juga yang namanya kita muslim ya hafalannya terus dijaga gitu ya. Itu itu yang si Vira suka kan itu BTS. Jadi kalau saya pahami sih memang ya anak itu ujungnya terakhirnya dia akan ada titik balik ya. Kalau kepepet mungkin sesama orang tua tuh punya pengalaman, udah doain aja gitu. Kalau kita udah nggak bisa nerangin segala macam, doain aja gitu kan. Karena dulu juga kan Khadijah juga suka ya, Khadijah juga suka terusnya. Ketika dia, tapi saat ini sudah punya lingkungannya, karena kebetulan anak ketiga saya juga 30 juz, bahkan ketika dia sekarang lagi ada di Turki, dia ada di lingkungan yang membutuhkan dia sebagai pembimbing, dia menjalani itu gitu. Jadi nanti ketika kalau yang bungsu ini saya pahami karena memang masih online ya, jadi kita mau bicara sampai berbusa pun karena memang lingkungan dia cuma adanya di kamar gitu kan, sampai yang namanya kuliah, tugas segala macam juga semuanya kan ada di kamar, jadi tidak didukung oleh lingkungan gitu. Tapi kondisinya yang sudah saya alami, anak ketiga saya itu ketika sudah dilepas dia di Turki, meskipun kondisinya dia istilahnya dulu juga sama-sama suka ya lah ya, sama-sama hobi nonton-nonton yang begitu, namanya target dia itu memang anak-anak itu gitu kan. Nah sekarang kita sebagai orang tuanya terus aja mendampingi. Kalau kepepet-pepet udah kesel, didoakan saja yang baik-baik gitu. Mungkin itu insya Allah sih
meskipun apa ya, meskipun dia begitu sih, norma-norma yang pentingnya insya Allah sih tidak sampai luntur ya, insya Allah gitu. Tapi tetap terus aja didoakan. Iya, itu udah cara terakhir ya. Kalau ini, kalau udah nanti pokoknya hidup mah tetap berjalan, planning untuk pendidikan anak mah tetap berjalan, nanti dia juga sadar sendiri gitu kan. Makanya tinggal nunggu titik baliknya aja kapan. Ini Bunda Elis, Bunda Elis, tadi ada tambahan juga ya, kalau di Jepang itu emang banyak pornografi gitu kan, emang komik-komiknya segala macam juga. Kebetulan kita berempat semuanya bisa gambar Bunda gitu ya, bisa gambar, dan itu dari bumu ya, ketika saya dulu maksudnya belum kenal Jepang gitu kan, dikenalin dari sepupu, nah itu emang awalnya kita semua suka gambar, suka baca komik gitu kan, tapi emang kan kalau yang komik asli Jepangnya mah itu mungkin banyak yang kurang pas gitu kan, gambar-gambarnya segala macam. Nah itu sih kalau misalnya membentenginya gimana, ya dari kita dari orang tuanya nanamin nilainya harus kuat dan mendampingi terus tadi gitu kan. Nah kalaupun sesekali misalnya disidak gitu ya, misalnya disidak ya boleh-boleh aja gitu kan, boleh-boleh aja, kayak Bu Umu kan juga beberapa kali tuh sempat saya dapat ada komik tapi dari teman saya gitu kan, saya nggak tahu isinya apa. Nah itu Bu Umu ngeliat dan akhirnya ngebuang gitu kan, ngeliat ngebuang gitu. Jadi ya itu mah didampingi aja, tapi nilai-nilainya tuh yang penting dasarnya tuh paham. Jadi kayak saya aja kalau misalnya makanya kan di Jepang itu sebenarnya ketika belajar bahasanya, tapi kan juga banyak mudorotnya. Maksudnya kalau secara lagu-lagu aja kan mereka nggak ada agama, jadi kan lagunya ya ada yang sering bilang tuh katanya lagunya suka memuja setan. Emang benar gitu, artinya kayak gitu, artinya banyak yang kayak gitu. Tapi kan karena kita tahu bahasanya, kita jadi nggak cuma ngomong gitu, nggak, ketika ada part-part kayak gitu saya skip gitu kan, ketika ada part kayak gitu saya skip karena saya paham itu part yang nggak bagus gitu kan. Nah makanya nilai-nilainya ditanamkannya tetap, nanti tinggal anak memilah sendiri sambil ya kalau mau sidak ya boleh sekali gitu kan gitu. Nah itu mungkin Bu Umu ada tambahan lagi nggak? Soalnya kita semua komiknya banyak, udah dihitung ada sekitar 500-an lah, 500 buku, dan itu masih ada sampai sekarang ya Mak ya. Dan itu difasilitasi sama Bu Umu gitu, karena targetnya kamu nggak boleh cuma suka baca, tapi kamu harus bisa menggambar itu gitu kan, harus bisa menggambar itu tapi dengan cerita-cerita yang bukan kayak gitu, cerita yang Islami, yang lain-lain. Itu ada tambahan nggak dari Bu Umu? Cukup lah, udah azan. Oke, iya. itu aja mungkin. Semoga terjawab. Ya, terima kasih Bunda Haula dan Bu Umu untuk penjelasannya. Karena udah memasuki waktu azan ya. Mbak Vika, ke unmute, ke mute ya. Oh iya, udah terdengar Bunda Haula? Sudah. Oke. Nah, berhubung nih waktunya udah memasuki duhur, langsung saja mohon kesediaan Ayah dan Bunda untuk mengisi link feedbacknya ya. Kemudian nanti kita akan ada sesi foto bersama. Dan insya Allah untuk materi pada hari ini akan di-share di grupnya. Untuk videonya juga akan kami share di link YouTube-nya Haula Edu ya. Mana nih? Ya ini dia Haula Edu. Mungkin ntar Ayah dan Bunda bisa subscribe begitu dan mengikuti akun-akun kami, karena akan ada informasi seputar parenting, kemudian ada informasi tentang permainan anak begitu. Apa udah Wah, nggak bisa muncul kameranya. Kenapa Bapak Rizal? Share screen saya. Ya bisa bisa pada on cam. Kalau yang nggak berhalangan on cam, kita mau foto bareng. Yang nggak berhalangan on cam, kalau yang nggak bisa juga nggak apa-apa. Nanti kan ada namanya. Oke, udah pada udah pada diisi ya linknya ya.
Yuk mari kita foto bersama. Siapa nih yang udah pada on cam nih? Oke, ntar kita ini dulu. Oke. Udah yuk, mulai ya. 1, 2, 3. Senyum dulu. Iya. Lagi 1, 2, 3. Senyum dulu. Oke. Nah, terima kasih ya Bunda Aya atas kesediaan waktunya di tengah weekend begitu ya. Tapi antusias dan semangatnya. Nah, untuk selanjutnya nantikan di grup dan akun-akun media sosial kami untuk webinar series selanjutnya, dan ada program event Ramadan, kemudian juga ada event hampers juga. Terima kasih ya dan Bunda. Ya, pamit. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah datang. Kita insya Allah kita bisa ketemu lagi kapan-kapan di next event. Stay tune. Assalamualaikum. Selamat siang semua. Izin live. Ya, izin VKN ya Zoom-nya. Terima kasih dan Bunda.